Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku se-Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru pendamping yang hebat di seluruh Sulawesi Selatan. Kali ini ketemu lagi dengan saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pelajaran atau materi inti, mari kita berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak hebat, anak-anak penerus bangsa. Oke, kali ini Ibu akan masuk dalam bagian materi bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Materi ini masih dalam bagian bab materi ketimpangan sosial. Nah, sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang definisi dari ketimpangan sosial. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan kira-kira apa saja bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Oke. Nah, anak-anak hebat, ya, anak-anak smart, harapan Ibu setelah pembelajaran selesai hari ini, anak-anakku bisa atau mampu mengidentifikasi dan menganalisis atau menganalisa bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Oke, saya yakin anak-anakku mampu. Nah, selanjutnya berbicara dengan ketimpangan sosial, berbicara tentang sumber daya alam dan bagaimana manusia mengakses kebutuhannya dalam sehari-hari. Nah, kali ini Ibu akan menyinggung dulu tentang sumber daya. Nah, berbicara tentang sumber daya, ada dua sumber daya yang penting dalam masyarakat, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, efeknya terhadap ketimpangan sosial, ketika kedua sumber daya ini tidak berjalan dengan maksimal, maka akan menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, sumber daya itu adalah kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha dan kerja, serta kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti sarana untuk mengembangkan usaha dan karir. Nah, berbicara tentang ketimpangan sosial di mana orang high class biasanya bisa mengakses semua sumber daya yang ada dalam kehidupannya karena memang sumber daya manusianya sudah berkualitas, dan itu berkebalikan dengan masyarakat yang lower class di mana sumber daya alamnya dia hanya bisa mengakses secara minim atau sederhana, di mana karena sumber daya diri atau manusianya memang masih sangat tertinggal. Nah, oke, anak-anakku, bagaimana sudah mengingat tentang ketimpangan sosial dan hal-hal yang menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi dengan sumber daya yang ada dalam masyarakat? Oke, nah anak-anakku, anak-anak yang hebat, anak-anak yang smart, kita lanjut. Nah, sebelumnya Ibu sudah jelaskan definisi dari ketimpangan sosial, definisi ketimpangan sosial dari teori-teori dari beberapa ahli. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali kira-kira apa definisi dari ketimpangan sosial. Nah, berbicara tentang ketimpangan sosial adalah merupakan keadaan atau kondisi dalam masyarakat di mana terjadi atau adanya kesenjangan. Nah, kesenjangan ini atau gap ini karena ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan akses hidup dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada gambar timbangan. Anak-anakku masih ingat kan kenapa ketika berbicara tentang ketimpangan sosial, timbangan menjadi sebuah simbol, ya, timbangan yang tidak seimbang di mana orang miskin timbangannya lebih tinggi daripada di mana orang kaya timbangannya lebih tinggi dibanding masyarakat yang miskin, timbangannya berada di bawah. Dan inilah adanya ketidakseimbangan ini yang menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan sosial. Oke. Nah, anak-anakku, mari kita lihat realitas-realitas yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan ketimpangan sosial atau kesenjangan dalam masyarakat.
berbicara tentang ketimpangan sosial, pasti berbicara tentang masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Anak-anakku bisa melihat contoh gambar di sini. Nah, contoh gambar di sini menjelaskan bahwa terkadang di daerah pedesaan sarana dan prasarana itu sangat minim, seperti jalan misalnya. Dibanding daerah-daerah perkotaan, ya, jalan dan prasarana gedung-gedung sudah sangat mewah dan jalanannya kualitasnya sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya berbicara tentang kualitas kebutuhan hidup primer seperti makanan, ya. Orang yang kaya, orang yang punya banyak duit atau materi, dia bisa menikmati makanan-makanan yang berkualitas, makanan enak. Sementara mungkin orang-orang di bawah hanya bisa menikmati makan seadanya. Umpamanya mungkin hanya nasi tanpa lauk. Nah, berbicara juga tentang akses kesehatan, ya. Di daerah-daerah yang sudah kualitas sarana kesehatannya yang maju, ya, bisa menikmati akses kualitas kesehatan yang bagus, ya, yang kualitasnya sangat tinggi dibanding mungkin di daerah-daerah yang tertinggal atau daerah-daerah pedesaan di mana akses kesehatan yang dia dapat masih sangat minim dengan sarana dan prasarana yang masih sangat sederhana. Nah, selanjutnya berbicara tentang ekonomi biasa dikaitkan dengan pasar, ya. Nah, kalau daerah perkotaan, ya, biasanya minimarket sangat menjamur dan akses untuk jual beli sangat banyak bisa dijangkau dan banyak bisa didapati di pinggir-pinggir jalan besar dibanding mungkin dengan daerah-daerah pedesaan yang mungkin masih dalam pasar tradisional yang masih penyediaan kebutuhannya masih sangat minim, ya. Dan masalah kualitas bangunan juga masih sangat sederhana, ya. Oke, anak-anakku, jadi gambar di sini bisa mewakilkan bagaimana realitas berbicara di masyarakat tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Oke. Anak-anak hebat, anak-anak smart. Sekarang ibu bertanya sama anak-anakku sekalian, kira-kira kenapa ya kesejahteraan di wilayah Indonesia masih belum merata? Saya yakin setelah pembelajaran ini anak-anakku sudah bisa menjawab tentang kira-kira kenapa ya kesejahteraan di wilayah Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara yang mungkin masih dalam kategori negara berkembang, kenapa masih banyak terjadi masalah sosial yang bisa menyebabkan ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang kesejahteraan, kita berpikir bahwa masyarakat memang butuh sejahtera. Meskipun tidak harus pendapatannya sama semua, meskipun tidak harus pencahariannya sama semua, tapi minimal gap atau jarak atau kesenjangan itu tidak terlalu jauh dan masyarakat bisa mengakses kebutuhannya dengan baik. Itu sebenarnya harapan kenapa ketika kita berbicara ketimpangan sosial, kita selalu berharap bahwa ada perbaikan-perbaikan kesejahteraan dalam masyarakat. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Nah, berbicara tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang selalu saya identikan dengan gambar timbangan yang tidak seimbang, ya. Nah, kita berbicara tentang ketimpangan antara desa dan kota. Nah, jadi berbicara tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial, yang pertama akan kita bahas yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Nah, ketika orang berbicara tentang desa dan kota, pasti orang berpikir, iya ya, kalau di desa dibanding daerah perkotaan masih sangat tertinggal. Ya, di mana yang pertama biasa kita lihat yaitu kondisi geografis dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Yang mana kondisi geografis desa dan tipologi desa yang kurang menguntungkan? Umpamanya desa itu sangat jauh dari akses untuk mendapatkan komunikasi yang baik. Atau mungkin daerah itu yang daerah perbukitan atau gunung yang melalui banyak gunung, sehingga sarana transportasinya masih sangat sulit untuk dijangkau. Inilah yang biasanya menyebabkan desa ini sangat susah untuk berkembang, sehingga terjadi ketimpangan yang jauh dengan desa-desa mungkin yang sudah sangat gampang untuk diakses dari segi transportasi dan komunikasi, ataupun dengan daerah-daerah perkotaan.
ini adalah tipologi desa atau tipe desa yang kurang menguntungkan. Ya, yang kedua, ketika berbicara tentang pedesaan, biasanya hanya tertumpu pada mata pencaharian yang sifatnya homogen atau tidak banyak pilihan. Mungkin saja karena sumber daya alamnya yang tersedia umpamanya di daerah pegunungan, jadi mata pencahariannya hanya berfokus pada berkebun ya, atau bercocok tanam. Atau mungkin ada desa yang hanya hanya yang mungkin laut, di pinggir laut. Mereka mungkin hanya punya alternatif mata pencaharian nelayan. Inilah yang biasa menyebabkan ketimpangan antara desa dan kota, di mana masyarakat selalu berpikir bahwa di mana sumber daya alam yang menyediakan hanya itu saja yang mereka kelola. Ya, ini yang biasa menyebabkan ketimpangan antara desa dan kota. Nah, antara tipologi desa, kondisi geografis desa, ya, dan didukung dengan mata pencaharian yang biasanya tidak beragam dan bersifat homogen, inilah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang rendah. Ya, di mana ketika tingkat masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat desa susah untuk berkembang atau rendah, inilah yang menyebabkan ketimpangan karena di sisi lain di masyarakat kota dengan pembangunan yang sangat tinggi sehingga terjadi ketimpangan atau kesenjangan yang sangat dalam. Nah, berbicara tentang masyarakat kota ya atau sektor industri di kota, otomatis sektor industri di kota ini akan berkembang lebih padat. Kenapa? Karena ini didukung oleh faktor kondisi geografis daerah kota yang gampang diakses oleh transportasi dan informasi di bidang komunikasi, sehingga sektor industri akan berkembang lebih pesat dibanding mungkin daerah-daerah pedesaan yang tipologi desanya yang kurang menguntungkan, sehingga untuk akses industri atau penanaman modal sangat kurang diminati. Ini yang biasa menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat antar desa dan kota. Oke, anak-anakku, sampai di sini sudah paham kira-kira kenapa bisa terjadi ketimpangan antara desa dan kota? Oke, saya yakin anak-anakku sudah bisa paham. Selanjutnya, bentuk ketimpangan yang kedua dalam masyarakat yaitu ketimpangan sumber daya manusia. Berbicara tentang sumber daya manusia, yang terjadi ketimpangan adalah sumber daya manusia yang sudah maju, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sumber daya manusia yang tidak menguasai pengetahuan dan teknologi. Di mana di sini pendidikan sangat berperan dalam pembangunan masyarakat. Orang yang punya pendidikan tinggi bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, otomatis dia akan menjadi manusia yang sumber dayanya bagus, ya. Nah, ketika sumber dayanya bagus, otomatis dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus juga. Inilah yang biasa menjadi gap atau perbedaan ketimpangan antara manusia yang bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding manusia yang tidak bisa menguasai iptek. Oke, nah selanjutnya akses pendidikan yang layak dan bermutu. Nah, kembali lagi ke sumber daya manusianya. Contohnya anak-anakku sekalian di sekolah. Ketika anak-anakku punya akses pendidikan yang layak dan bermutu, ya, pamannya di sekolahnya ada smartboard dengan sarana dan prasarana yang bagus, sehingga gampang mengakses informasi. Ya, disediakan laptop atau komputer, mungkin di sekolahnya ada sarana lab, ya, sarana internet yang bagus. Otomatis ini akan menyebabkan akses pendidikan yang layak dan bermutu. Ketika ada akses pendidikan yang layak dan bermutu, otomatis akan menghasilkan sumber daya manusia atau generasi-generasi yang berkualitas, dan itu akan berbanding lurus, ya. Oke. Selanjutnya sarana dan prasarana. Sudah pasti bahwa ketika sarana dan prasarana ini yang tersedia baik dan berkualitas akan mendukung sumber daya manusia itu sendiri.
Ketika ada sumber daya alam yang baik dan manusia punya sumber daya manusia yang berkualitas, akan meningkatkan taraf hidupnya dan bisa mengakses kebutuhan hidupnya dengan baik. Oke, nah selanjutnya globalisasi pendidikan. Ketika berbicara tentang globalisasi pendidikan itu hal yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan. Kita pernah belajar sebelumnya bahwa berbicara tentang globalisasi sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan. Nah, kalau globalisasi pendidikan itu masuk ke kita, sumber daya kita bagus, sumber daya manusia kita bagus, otomatis kita bisa adaptif terhadap perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, sebaliknya ketika globalisasi pendidikan itu masuk tetapi sumber daya manusia kita tidak bagus, otomatis kita akan menjadi manusia yang tertinggal dengan ilmu dan teknologi. Inilah yang menyebabkan ketimpangan sumber daya manusia. Oke, anak-anakku sudah paham sampai di sini? Bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam masyarakat. Saya yakin anak-anak hebat, anak-anak smart se-Sulawesi Selatan. Oke, Ibu lanjut ya. Oke. Nah, yang ketiga berbicara tentang ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Nah, berbicara tentang ekonomi ya dalam masyarakat ini berbicara tentang pendapatan. Ini berbicara tentang taraf hidup ya. Dalam masyarakat yang paling gampang mungkin kita lihat dalam realitasnya, ya ini yang berbicara tentang masalah ekonomi. Nah, mungkin masih ingat dengan penjelasan Ibu sebelumnya, ada sebuah pola dalam masyarakat di mana masyarakat yang di atas itu adalah masyarakat high class, masyarakat yang garis di tengah masyarakat medium class, dan di bawah adalah masyarakat lower class, ya. Dengan gambar kerucut ya. Nah, di sini berbicara tentang ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat, kita berbicara tentang pendidikan yang mempengaruhi kualitas diri. Kira-kira kenapa pendidikan mempengaruhi kualitas diri? Orang yang punya pendidikan tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis dia akan bisa bersaing di dunia kerja. Nah, ketika dia bisa bersaing di dunia kerja, dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Nah, dengan pekerjaan yang layak dan gaji yang tinggi, otomatis dia akan punya penghasilan tinggi. Dan dengan penghasilan tinggi itu dia akan gampang untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dibanding umpamanya ketika ada orang yang pendidikannya rendah, ya, tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis akan sangat susah untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, ya, akan sangat sulit untuk bersaing di dunia kerja. Nah, inilah akan mempengaruhi kualitas diri seseorang. Di mana kalau berbicara tentang kualitas diri, orang yang berkualitas adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Dan itu berlaku sebaliknya. Kalau ada orang pamannya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kualitas hidupnya dengan baik, otomatis kualitas dirinya juga akan rendah. Itulah yang dimaksud dengan ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Nah, yang kedua, masyarakat yang kurang terampil, otomatis kalau orang tidak mungkin pendidikan tinggi dengan tidak menguasai teknologi, dan dia akan menjadi masyarakat yang kurang terampil. Ketika orang tidak punya keterampilan, mungkin sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan penghasilan tinggi. Yang sama saja pendidikan, karena dalam proses pendidikan itu ada juga proses pembelajaran masyarakat untuk terampil. Ya, terampil karena biasanya dalam mencari dalam untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang terampil. Makanya sekarang mungkin mulai dari SMA ya, ada SMK ya, di mana
tamatan-tamatan SMK itu disiapkan menjadi tenaga-tenaga terampil yang ketika terjun dalam masyarakat, dia sudah punya fokus dalam bekerja karena memang sudah disiapkan bidang-bidang pekerjaan untuk tenaga-tenaganya yang terampil. Itu mungkin yang biasa menyebabkan ketimpangan ekonomi antar golongan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, tingginya pertumbuhan penduduk. Nah, kalau kita berpikir tentang tingginya pertumbuhan penduduk dalam masyarakat yang bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula persaingan dalam dunia kerja. Nah, ketika semakin tinggi persaingan dalam dunia kerja, orang yang tidak punya pendidikan tinggi, orang yang tidak punya keterampilan tinggi, dan otomatis kualitas dirinya rendah, pasti akan susah mengakses mata pencaharian yang bagus. Pasti akan susah untuk mendapatkan mata pencaharian. Nah, dibanding orang yang pendidikan tinggi dengan keterampilan yang mumpuni, menguasai teknologi, pasti akan gampang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, inilah yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat, yang membedakan antara orang yang high class, orang kaya, dengan orang yang lower class. Nah, selanjutnya urbanisasi. Berbicara tentang urbanisasi, inilah menyebabkan ketimpangan ekonomi karena orang berpikir bahwa ketika saya mencari pekerjaan ke kota, saya akan mendapatkan penghasilan yang membuat hidupnya lebih mapan dibanding dia harus stay atau tetap tinggal di desanya untuk mata pencaharian yang mungkin sangat homogen atau yang itu saja. Atau umpamanya bertani saja atau nelayan saja. Makanya urbanisasi itu sangat besar peluangnya terjadi. Karena ketimpangan ekonomi yang berhubungan antara daerah desa dengan daerah perkotaan. Oke, anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak smart, kita lanjut. Nah, yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Nah, ketika kita berbicara aset, kita berbicara tentang kekayaannya. Nah, kita berbicara tentang aset perusahaan, ya berarti berbicara tentang kekayaan dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini penguasaan aset pada badan usaha besar. Nah, maksudnya di sini, biasanya ketimpangan itu terjadi ya ketika pamannya badan usaha milik negara memiliki aset yang sangat besar atau perusahaan-perusahaan swasta yang besar seperti gudang garam ya memiliki aset pada badan usaha yang besar dibanding umpamanya industri-industri yang mikro kecil dan menengah seperti UMKM ya yang modalnya mungkin sangat kecil atau sangat mikro atau sangat minim. Inilah yang menyebabkan ketimpangan penyebaran aset. Nah, seiring dengan produksinya, badan usaha milik negara atau perusahaan-perusahaan besar bertambah modal dengan produksi yang besar, bertambah modal, bertambah besar, sementara yang perusahaan atau usaha mikro kecil dan UMKM ini modalnya begitu-begitu saja sehingga mungkin sangat susah untuk mengembangkan asetnya atau kekayaannya dengan permodalan yang tidak seimbang. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Oke, nah di sini juga ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kalau berbicara tentang tenaga kerja, ya otomatis orang yang bekerja di aset yang pada perusahaan besar atau BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang besar dengan gaji yang besar, dengan permodalan yang besar, otomatis akan mendapatkan gaji yang besar dibanding dengan tenaga kerja yang bekerja di usaha mikro yang kecil dan menengah. Nah, inilah yang bisa menyebabkan ketimpangan, ya, ataupun minimnya aset dan tidak adanya modal. Ketika berbicara tentang minimnya aset, ya, otomatis ketika aset itu sangat minim akan sangat susah dipercaya untuk diberikan modal yang besar. Karena orang peminjam modal akan berpikir aset kekayaannya bisa saja tidak mampu untuk mengembalikan modal yang ada, ya.
Contoh yang sederhananya ketika orang mau pinjam di bank ya atau permodalan, untuk permodalan biasanya kan yang dilihat asetnya. Apakah perusahaan ini, apakah orang ini mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan. Nah, inilah yang biasa menyebabkan ketimpangan dalam permodalan atau aset dalam perusahaan ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ketika permodalannya kecil, hasil atau produknya tambah kecil, atau ada hal-hal yang bisa menyebabkan aset itu menjadi sangat menurun sehingga terjadi kebangkrutan. Ya, mungkin karena faktor situasi, yang faktor pandemi ya. Kita baru-baru merasakan ini bahwa ekonomi sangat timpang ya ketika ada musim pandemi yang terjadi di mana aset-aset itu terjadi fluktuatif yang sangat besar akibat kondisi pandemi, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil yang gulung tikar atau terjadi kebangkrutan. Oke? Nah, anak-anak hebat, anak-anak smart, kita lihat selanjutnya bentuk-bentuk ketimpangan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Saya kira hampir sama dengan yang Ibu jelaskan yang pertama, yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Ya. Nah, di sini perbedaan kondisi geografis serta sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Nah, Ibu jelaskan kembali di sini bahwa ketimpangan itu bisa terjadi secara besar, yaitu ketika sumber daya alam yang ada tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Sehingga meskipun ada sumber daya alam, tapi kalau sumber daya manusianya tidak mendukung untuk memproduksi sumber daya alam ini dengan baik, maka pasti akan menyebabkan masyarakat itu juga tidak bisa sejahtera. Ya, inilah perbedaan, dan salah satunya yang sudah dijelaskan tadi mengenai ketimpangan antara desa dan kota, yaitu perbedaan kondisi geografis. Contohnya begini, di suatu wilayah A, ya, dan wilayah B, ya, di wilayah A dengan kondisi geografis yang mendukung, akses sarana gampang dilakukan dengan transportasi, komunikasi gampang, internet gampang diakses. Otomatis ketika ada saham atau ada modal yang diberikan, dia akan gampang untuk membangun daerahnya. Ya, dengan akses pendidikan yang bagus sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusianya dengan baik, otomatis manusia bisa mendapatkan sarana dan prasarana dengan baik, dengan kondisi geografis yang bagus. Ya, sarana prasarana bisa didapatkan dengan baik, sumber daya manusianya juga berkualitas, otomatis dia akan bisa membangun wilayahnya dengan baik. Ya, dibanding umpamanya daerah B, ya, meskipun dikasih modal yang sama, tetapi karena akses daerah geografisnya sangat susah dijangkau, ya, sehingga sarana dan prasarana sangat susah untuk diakses, ya. Mungkin sarana internet atau informasi dalam desa atau wilayah tersebut sangat susah juga, sehingga masyarakat B ini sangat susah berkembang. Ya, inilah yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Ya, nah, karena secara nalar atau secara logika kita bisa berpikir bahwa kalau berbicara antara daerah, desa dan kota, pastilah kita gampang mengakses kebutuhan hidup di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan, dan ini yang menyebabkan ketimpangan. Nah, kemampuan suatu daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi wilayahnya juga berbeda-beda. Itulah yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, anak-anak hebat, anak-anak smart, mudah-mudahan sampai di sini anak-anakku sudah bisa memahami kira-kira bentuk-bentuk ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Pesan moral dari saya, Najwa Shihab, mengatakan bahwa kemiskinan menjadi tontonan ketika negara memelihara kesenjangan. Nah,
Mari kita memperkecil kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial dalam masyarakat. Akhir kata dari saya, Ibu Satriani Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.